Percaya nggak? Kompresor merek Shark buatan Indonesia. Kebetulan hari ini saya lagi ada di pabriknya dan saya ingin tahu gimana sih cara perakitannya atau produksi mesin kompresor itu. Kita lihat aja ke dalam. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Ya, baik sehat, Pak. Alhamdulillah. Lagi kontrol, ya? Iya, lagi kontrol, lagi proses produksi pengecoran buat air kompresor Shark, Pak. Ya, kebetulan kita kesini ingin tahu gimana sih caranya untuk memproduksi kompresor Shark itu sendiri. Baik. Proses awalnya pembuatan produk kompresor, Pak. Ya. Ya, jadi di sini adalah pembuatan barnya, crankcase-nya, baik itu crankcase-nya, silindernya, silinder headnya yang kita buat dari bahan cast iron. Iya. Jadi ya ini lane-nya gunakan lane automatic lane seperti itu sih, Pak. Ini buat apa ini, Pak? Oh, kalau ini buat pembentuk dalamnya kompresor crankcase-nya. Crankcase ini di Iya, ini? jadi kalau bentuk dalamnya crankcase itu dari ini, dibentuknya dari ini. Ya. Jadi nanti kita bisa lihat, Pak, di sini prosesnya. Itu kalau untuk itu sendiri buat Nah, itu proses peleburannya. Yaitu proses peleburannya suhu 1500 derajat. 1500 derajat. 1500 derajat dan kita cek komposisinya di situ sebelum dituang jadi spare part. Jadi spare part. Iya. Oh, Nanti gitu. di situ dicek komposisi karbonnya, silikonnya, dan magnesiumnya. Oke. Wah, lumayan cukup mewah juga ya, Pak ya? Iya. Ini buat ininya ya, Nah, buat ini contohnya, ini pembentuk dalamnya. Maaf ya. belum dilem ya? Iya. Nah, itu. Ini pembentuk dalamnya. Membentuk dalamnya ini ya. Ya, jadi kalau setelah dipasang itu seperti ini. Ini mesin cetaknya ini ya? Iya, ini mesin cetaknya. Ini mesin cetaknya, ini untuk bentuk dalam. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini sebenarnya kalau nanti kalau lagi proses tuang bisa kita lihat nanti pas proses penuangan. Ya bisa lihat kita nuangin itunya nggak, Iya, Pak, kira-kira? bisa. Ya. Nanti tapi setelah proses peleburannya selesai, sudah memenuhi kualitas dari quality control, baru proses penuangannya. Pasti proses penuangannya. Iya. Oke. Terus kemana nih, Pak? Udah. Setelah dituang lebur kayak nanti gini. akan masuk ke proses. Nah, di sini ada proses penempatan mol, Pak. Ya, ini mol kami. Nah, ini kalau pakai tanah, ini tanah kenapa gini, Pak? Oh, jadi ini biar ketika kena cairan nggak pecah, Pak. Karena kalau pecah nanti jadi nggak ada bentuk dalamnya. Kalau Itu untuk pasir. pasirnya pasir khusus atau emang khusus? Khusus itu udah dicampur bentonat ya, alkali, itu udah di mix kandungannya. Kandungannya udah ini ya. Iya, Jadi baru dimasukin ke dalam. baru dimasukin ke dalam. Ini hanya buat nahan biar core ini nggak pecah, gitu, Pak. Biar nggak pecah ya. Iya, korannya ya. ketika kena suhu 1500 itu kan pressure di dalam Iya, itu tinggi sekali. Nah, itu ini ditahan pakai pasir. Pasir gitu, ini Pak. ya. Tuh. Oh gitu. Nah, ntar hasilnya kalau udah Nah, ini hasilnya gimana nanti tuh? kita bisa lihat. Iya. Kalau ini, Pak, ini untuk pembuat pasirnya. Pembuat Ini pasir. ya, ini yang pasir paling itu gede. dibuatnya di sini. Iya. Nah, ini apa itu, Pak? Nah, ini material yang nanti dicampur untuk membuat pasir. Untuk membuat pasir Iya, material. ini namanya bentonat, Pak. Oh. Bentonat itu kalau itunya adalah buat pengikatnya, pengikat pasirnya. Pengikat pasir. Ya. Nah, ini mesin ini untuk proses mixing pasirnya. Diolahnya di sini. Iya, diolahnya di sini. Bisa, Pak. Silakan, Pak. Naik.
Ya, diolahnya di sini ada 2 mixing. Ini untuk kontrol monitornya, terus ini alat ujinya. Ini alat uji pasirnya. Pertama diuji itu ini. Pasirnya aja diuji. Pasirnya hanya diuji, pasirnya aja diuji. Ya. Jadi ini adalah untuk menguji kemampuan bentuknya. Jadi kemampuan bentuknya diuji, nilainya itu adalah CB%, compactability. Ya. Compactability persen. Setelah itu diukur juga, ada alat lagi namanya moisture analysis. Moisture analysis. Ya, ini moisture analysis untuk mengetahui kadar air. Kadar airnya Ya, diukur. jadi, di pasir ini ada kadar airnya. Nah, ini kita ukur di sini. Pasir ini diukur kadar airnya. Kadar airnya diukur. Setelah diukur kadar airnya, kita lakukan pengujian lagi. Ini namanya strength analysis, Pak. Strength analysis. Strength, jadi kemampuan ketika pasir kena tekanan. Tekanan. Ya, berapa newton? Iya. Pakainya alat ini. Diukur dulu di sini. Diukur semua. Nah, ini mesin buat ini buat mesin mengolah pasirnya. diolah pasirnya di sini. Ya, ini instruksi Masuk ke sini, Pak. Ini ada 2 mixing. Mixing A, mixing B. Nah, ini bedanya mixing A, mixing B buat apa? Sama aja. Sama aja. Ini sama aja. Jadi nah, ini diolah aja di sini, diacak-acak, diaduk-aduk. Diaduk-aduk, nanti turun. Baru masuk turun. Nanti masuk ke conveyor, hasilnya ke mesin. Kalau masuk ke sana. Ya. Kontrolnya ada di sini semua. Kontrolnya semua ada di sini. Ya, dan ini adalah standar alat tadi nih. Misalnya tadi TB 3,38 sampai 42. Nah, ini harus tercapai. Harus dibentuk ini. Iya, harus tercapai. Harus dicatat. Oke. Itu, Pak. Nah, dari proses dari sini larinya kemana nih, Pak? Kalau sini dibentuk, nanti setelah dituang, nanti ke conveyor yang bawah itu udah jadi benda kerja. Oh, jadi ini si jalur Ya, ini conveyornya itu buat pasir ya? Pasir dan benda kerja nanti yang udah di setup. Nanti kesininya udah bentuk spare part. Udah bentuk spare part? Iya, udah jadi. Ini lagi berhenti karena lagi belum ada proses tuang. Oke. Mungkin kita lihat hasil castingnya yang udah selesai, Pak. Yang Ya, udah jadi. boleh. Mari, Pak. Nah, ini udah pada jadi, Pak. Kalau Ya, hasil ini yang udah selesai, Pak. puli-pulinya ini Iya, ya. ini pulinya yang sudah selesai. Udah hasil setel Udah cetakan hasil, tadi ya. Tinggal Masih nanti kasar di ini ya. finishing, Pak. Ya, ini paling di finishing. Ya, di finishing. Ini polybare ya. Ya, polybar. Polybare. Nah, ini yang udah selesai bisa seperti ini. Nah, itu untuk blok itunya Itu ya. untuk rangkaian. Rangkaian. Setelah ini nanti masuk ke proses permesinan. Udah dari sini masuk ke proses permesinan. Iya, permesinan ada di ruang sebelah, Pak. Ya. Nah, itu mau diapain? Nah, ini di sunblast. Jadi sunblast ini adalah untuk membersihkan yang baru keluar dari mesin setup. Jadi kalau belum di sunblast itu bentuknya seperti itu, Pak. Masih ada pasir. Oh iya. Iya, masih ada pasir. Ya, ini contohnya. Ini yang belum di sunblast. Nah, ini dari sini. Nah, ini baru keluar dari mesin setup. Mesin ini. Nah, masih kotor dengan pasir. Ya. Ini pasirnya nanti akan dibersihkan di mesin ini? mesin ini. Mesin top gas. Ini yang dibersihinnya di sini. Di sini nanti masuk ke dalam. Ini jadi ditembak Air Pak. bukan air. Jadi ada namanya steel kotak besi kecil, pelor-pelor kecil di spray. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Iya. Jadi Ya. lebih bersih, lebih bersih silver. ya. Oh. Warna kas airnya lebih terlihat. Ya, warna lebih terlihat. Iya. Setelah dari sini ke permesinan, Pak. Syukurin dah, ini udah beres. Ini ke permesinan. Masuk ke mesin Mungkin dari ruangan bubut ini, Pak. Ya, ini ruangan bubut. Jadi proses permesinan ada di sini. Ini yang udah selesai. tadi udah ini ya, yang udah sudah hasil dari sana, dibersihin udah dari sana ya? hasil dari foundry. Baru ini nanti masuk ke proses permesinan. Ya.
Ini contohnya yang lagi proses permesinan, Pak. Ya, gitu. Di sini ada proses mesin manual dan ada proses mesin NC, ada CNC. Ya, ini contohnya. Ya, ini hasilnya ini ya. Ya, ini yang udah selesai. Selesai. Ini udah proses mesin ini. Tinggal nanti ada proses bor. Ya, Ya, proses bor, proses tap. Ini menggunakan dua mesin. Ini masuknya mesinnya manual ya Pak ya? Kalau ini NC, jadi komputer tapi tidak bisa computerized. Maksudnya semi otomatis. Semi otomatis. Ya, oke. Nah kalau ini untuk proses honing Pak. Jadi kalau di area piston, Iya. itu areanya harus benar-benar halus. Jadi dalam sini nih di honing. Di dalam ini Iya, ya? dalam situ itu udah halus. Harus halus. Iya, karena untuk kepresisiannya di sini itu pakai 0,03 untuk piston. Jadi di prosesnya pakai mesin honing. Jadi setelah dibubut baru digosok di honing. Baru di honing. Iya. Ini udah. Ini nanti yang udah honing. Ini ya, dicek lagi nggak Pak? Kalau dicek udah lagi. dicek lagi. Ya? Ya. Nanti harus dicek diameternya. Iya. Oke. Berikutnya yang sebelah ini masih kompresor tapi menggunakan mesin CNC. Mesin CNC di sini. Ya, kalau ini untuk crankcase Pak. Ini Untuk crankcase. crankcase pakai mesin CNC. CNC untuk kompresor kita punya 1, 2, 3, 4 mesin CNC Pak. 4. Ya ini lagi proses. Ini lagi proses crankcase seperempat setengah HP. Ini. Ya ini yang sudah selesai proses. Ini yang sudah selesai proses. Ini habis proses dari mesin CNC. Ini yang di dalamnya tuh dibutuhkan ininya ya Pak ya? Iya, ini prosesnya, ini seperti ini, terus bortap ini diproses mesin. Diprosesnya di sini. Oke. Kalau ke atas itu apa? Terus berikutnya setelah proses selesai, di atas itu assembling. Assembly. Iya, kita naik ke atas Pak. Yang sebelumnya kalau pakai mesin manual 9 mesin, kita ubah menjadi menggunakan satu mesin. Satu mesin. Iya. Jadi produksi mesin. Ya, untuk meningkatkan produktivitas kami Pak. Ya, ini area perakitan bara. Ini kebetulan lagi jalan 5 HP. Ini Yang lagi dirakit 5 HP. Jadi dirakitnya di sini ini semua. Dirakitnya di sini. Ya benar-benar ini asli buatan Indonesia. Ya. Ini bisa dilihat. Hasilnya ya gini ya. Iya, ini part-part tadi yang dari pengecoran sudah dipermesinan, sudah selesai semua. Masuklah ke sini untuk di assembly. Ini yang udah selesai. Ini pistonnya ini ya. Kalau untuk piston sendiri ini diproduksinya di sini atau masih impor? Kalau piston kita masih impor, Pak. Kalau Piston sendiri masih impor. Piston cuman yang lainnya yang material dari cairan kita produksi sendiri. Oke. Jadi setelah proses assembling selesai pengecekan Pak. Pengecekan assembly itu yang dicek itu adalah kebocoran sama kemampuan hisapnya atau debit anginnya. Debit anginnya iya. Kita dites. Ya, ini Tadi area dicek, Mas, ya? pengetesan. Ini dites satu persatu Pak. Barangkali ada yang bocor. Iya, atau ada yang gimana, ya. bocor atau ada part yang kurang. Iya. Nah, di sini. Ya, ini untuk tipe setengah HP SDP. Tengah PSD. Nah, udah dari sini ke mana itu Pak? Kalau dari sini masuk ke proses pengecekan. Masuk ke pengecekan. Iya, masuk ke proses pengecekan. Ya di tempat produksi seperti ini sih Pak. Agak berdebu dikit.
sebelah tanah pakai data. Yang 7,5 sampai 15 PK. Ini 10 PK. Ini 10. Iya, ini 7,5. Ini warnanya beda kayak gini, Pak. Itu warna dasar, Pak. Warna dasar nanti akan jadi oranye seperti itu sama. Nah, untuk bulatannya sendiri ini di sebelah mana, Pak? Oh, ini proses plat cutting. Jadi proses pembuatan tangkinya. Di sini tangkinya diproduksi. Jadi material awalnya itu dari plat lembaran, Pak. Plat lembaran seperti ini diproses cutting, nanti di blanking, di pons, jadilah spare part. Untuk plat sendiri ini berapa mili, Pak? Kita varian, Pak. Misalnya contohnya kita ambil tipe 1/4 portable. PTF. Oh, portable. Portable kita pakai 2 mili. 2 mili. 2 mili. Untuk kalau untuk 1/4 PTF 2,3. 2,3. Kalau untuk setengah 2,8 mili. Setengah 2,8. 2,8 mili. Yang 1 HP 3 mili, Pak. 1 HP 3 mili. 1 HP 2 HP 3 mili. Iya. Jadi itu menyesuaikan dari pressure dan volumenya, Pak. Betul. Iya. Itu kan tekanannya Dan tekanannya. kencang ya. Iya, betul. Ini lagi proses Ya, pembikinan ini apa, proses Pak? potongnya. Oh, ini proses cutting. Iya, di ini sini. proses cuttingnya. Ini by NC, Pak. Jadi untuk meng-cut mau dipotong berapa mili, ini by system. Di sini diaturnya di sini ya. Diaturnya di sini. Yuk buat potong apa aja, Pak, di sini? Buat dari lembaran ini. Semua yang Dari lembaran ini. Iya, dari lembaran ini. Masuk ke sini. Masuk ke mesin ini. Dipotong tergantung kebutuhan mau dipakai buat betul, apa aja. betul sekali. Dipotong sesuai kebutuhan. Iya. Ya, ini proses. Ini nanti menyesuaikan tipe. Kalau ini yang 3 mili. Ya 3 mili. 3 mili. Iya. Ini pembuat tutup tangkinya ini. Ya, itu kan ada di Iya, kayak pinggirnya, mangkok. di pinggirnya. Kayak mangkok. Nih, ini yang udah jadi, Pak. Ini yang udah jadi. Udah jadinya gini. Ya, seperti ini. Udah bentuk mangkok. Dibentuknya di Mesinnya sini. ini. Prosesnya. Ini buat setengah ya, Pak ya. Ya, ini yang 1/4 Ini HP. 1/4. Ya, 1/4 HP. Ini dasnya dan mesinnya prosesnya di sini. Proses. Setelah spare part tangkinya selesai, maka diproses pengelasan. Nah, itu untuk melipat buatnya di mana, Pak? Contohnya ini. Ini contohnya untuk membuat lingkarannya. Lingkarannya. Ya. Ini berarti di sini. Nah, ini untuk bikin berapa PK nih, Pak? Kalau ini untuk 3 PK, Pak. 3 PK, 5 PK ada di sini. Ada di sini diproduksi. Ya, tapi kalau untuk yang 1/4 sampai 2 PK, makanya mesin otomatis gitu. Ya. Ini hasil di Ya. press itu jadi ini ya. Jadinya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Awalnya dari lembar seperti itu. Nah, ini yang udah dibulatkan. Ya. Setelah dibulatkan, nanti masuk ke proses pengelasan. Nah, ini juga las namanya las horizontal, Pak. Iya. Dilas satu sisi tapi harus kena 2 sisi. Jadi dalam ini harus kena las juga. Dilasnya satu sisi. Dilasnya 1 sisi, tapi hasilnya harus sampai harus 2 tembus sisi. sampai ke dalam. Jadi 2 sisi. Bisa gitu gimana tuh, Pak? Nah, ini hanya kita gunakan harus menggunakan mesin horizontal. Coba lihat bisa penasaran nih, Pak. Penasaran nih. Jadi mesin horizontal. Iya, ini namanya mesin las horizontal. Oke. Ini untuk hasilnya seperti ini, Pak. Hasilnya seperti itu. Iya, itu dalamnya juga sama seperti itu. Panas, Pak. Oh, panas. Setelah ini barulah dipasang tutup tangkinya. Ya. Pengelasan ini kenapa, Pak? Mesinnya ini. Ini, Pak. Oh, ini. Iya, kemudian lagi berhenti, Pak, mesin ini. Iya. Tapi prosesnya ada di sini. Jadi mesin Horizontal. horizontal. Las horizontal. Oke. Setelah pasang tutup, baru proses
Ini untuk pemasangan tutup tanknya. Ini tutup tangki, terus ini proses pengelasan pipa-pipanya, Pak. Oh, jadi udah dielas, Ya. ditutup pipa juga. Pasang pipa, karena pipa itu yang nanti akan berkoneksi ke backpallet. Ya. Ya. Ini kawat lasnya pakai apaan nih Pak tuh? Itu wire 0,8. Air 0,8. Wire 0,8, balasnya menggunakan argon, Pak. Argon. Nah, ini buat pendidiknya itu argon. Ini tabungan. Iya, tabung-tabung argon. Kayaknya gitu. Nah, itu lagi dites kerataan. Kalau udah kayak gini dites lagi kuatan lasnya nggak Pak? Iya, ini. Ini tes kebocoran. Ini tes Yang sebelah kebocoran. sana. Kalau ini pemasangan aksesoris. Ini pemasangan buat Ini dudukannya ya. katakan tangkinya, Ya. katakan barengnya. Setelah selesai, masuklah ke proses tes kebocoran. Diperiksa untuk kebocorannya di sini. Iya, ini menggunakan tekanan 12 volt. Tekanan 12 bar. Nah, ini nanti dilihat ada gelembung dan nanti dikuas kalau ada. Kalau ada gelembung-gelembung ini kelihatan. Ada nanti misalnya terjadi kebocoran, ini akan di repair, Ya. dilakukan pengelasan ulang. Dilakukan pemasangan ulang ya. Tuh. Ini finishing, Pak. Jadi finishing, misalnya ada kaca-kaca yang masih menempel, dibuang. Dibuang di sini. Nah, ini lagi dibersihkan sebelum masuk ke proses pengetesan. Ya, untuk sak rajanya di Indonesia ya. Iya, dan di Indonesia hanya di sini.